Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin semester 6? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Ruqyah Healing Teknologi. Insyaallah kita akan membahas tentang doa atau amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat kita, mewujudkan keinginan kita. Ini saya ambil dari bukunya Syekh Ali Jaber, dan juga ada beberapa yang saya dengarkan dari beberapa orang-orang yang alim ya dalam amalannya atau amalan yang sering dikerjakan oleh beliau untuk mengatasi masalah dan mewujudkan hajat. Baik teman-teman, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, sering sekali ya dalam hidup kita itu kita dihadapkan pada permasalahan atau problematika atau ujian hidup ya, karena memang hidup itu ya memang harus diuji ya. Kalau tidak diuji ya kita tidak akan naik kelas. Teman-teman dulu waktu sekolah juga kan ada ujiannya ya, untuk naik kelas itu kan ada ujiannya. Bahkan sekarang perkuliahan juga nanti ada ujiannya ya. Ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, itu supaya nanti bisa naik ke semester berikutnya. Nah ini dalam kehidupan yang sesungguhnya juga nanti teman-teman akan menghadapi berbagai persoalan, berbagai permasalahan, berbagai ujian dalam hidup. Baik itu nanti ketika teman-teman sudah lulus, atau teman-teman nanti membina rumah tangga, atau nanti teman-teman ketika memulai kerja, itu ada beberapa problematika yang mungkin sering membuat kita akhirnya merasa gelisah, cemas, sedih. Bahkan mungkin ada beberapa gejala yang ya kita merasa frustrasi gitu ya, merasa tidak berdaya seperti itu. Dan juga dalam kehidupan kita itu juga kadang kita banyak keinginan ya, banyak hajat yang kita inginkan. Kita ingin supaya kuliah kita lancar, ibu bapak kita sehat selalu, kita panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, ya kan? Dimudahkan nanti karir ke depannya, kan seperti itu ya. Nah ini menurut orang-orang yang bijak, usaha manusia itu memang penting teman-teman ya. Tetapi doa itu juga sesuatu hal yang bisa merubah apa ya? Bukan merubah nasib ya, merubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik ya, lebih mudah lah. Makanya kenapa doa itu sangat dianjurkan, karena ketika kita sempit dengan berdoa, terkadang hati kita menjadi lapang. Kita sedih, kita berdoa, kita menjadi tenang. Kita sedang dalam keadaan yang sangat sulit, kita berdoa menjadi dimudahkan. Makanya orang Islam ini, terutama orang Islam, itu sangat meyakini bahwa doa itu adalah senjatanya orang Islam, ya kan, dengan berdoa. Makanya ruqyah di sini itu disebut dengan doa ya. Doanya ini ketika teman-teman punya masalah ya, ada digangguin, diusilin, ada yang syirik, ada yang guna-gunain dan sebagainya, alhamdulillah juga ya. Itu jangan larinya tuh ya, usahakan jangan lari ke dukun dulu ya, jangan ke dukun, apalagi ke dukun jangan kan. Ya misal larinya ke Pak Yai atau Pak Ustadz, ya minimal ke diri kita sendiri dulu. Jadi healing atau pengobatan itu kalau bisa diusahakan itu back to ourselves and back to our God. Jadi kembalinya itu kepada diri sendiri
dengan kita merenungkan, bermuhasabah diri. Ini kan kalau dalam tasawuf itu kan gitu ya, bermuhasabah diri, merenungkan apa salah saya, kenapa masalah ini bisa terjadi, bagaimana saya menghadapi masalah ini, kan seperti itu ya. Nanti di akhir kita berdoa minta kekuatan kepada Allah, semoga dimudahkan dalam segala urusannya, seperti itu. Jadi sangat penting ya doa itu. Jadi ruqyah di sini itu dimaknai sebagai doa. Jadi ketika ada masalah atau ada keinginan itu larinya bukan ke orang lain dulu, tapi kembali ke siapa tadi? Back to ourselves and back to our God. Kembali ke diri sendiri dan kembali kepada Allah. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini menurut Syekh Ali Jaber, slide selanjutnya ada dua amalan ya untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Ini bukunya kemarin baru launching ya. Jadi sebelum Syekh Ali Jaber itu meninggal, beliau menulis buku ya. Ini bukunya amalan-amalan ya. Nanti saya fotokan bukunya. Nah, ini menurut Syekh Ali Jaber ini, ketika kita dihadapkan masalah atau ketika kita menginginkan sesuatu, maka lakukanlah beberapa hal di bawah ini. Ini salah satu ini aja ya. Kita ikhtiarnya kita ya atau usahanya kita untuk mencapai apa yang kita inginkan dan menghindari berbagai masalah. Satu, sebelum tidur sholat sunnah. Sholat sunnahnya itu bebas, mau sholat sunnah hajat, mau sholat sunnah taubat, mau sholat sunnah witir, pokoknya sholat sunnah aja ya. Nah setelah sholat sunnah ya sebelum tidur itu bayangkan ya teman-teman, afirmasi itu kan membayangkan, mengafirmasikan apa yang sedang Anda hadapi atau hajat apa yang Anda inginkan sambil berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Jadi baca terus hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sedang dalam masalah, bayangkan masalahnya apa? Oh, masalahnya misal saya sulit ketemu dosen pembimbing nanti ya. Sambil baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau kalau misalnya ada keinginan teman-teman menginginkan kuliahnya tepat waktu, baca juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kata salah satu ini lagi ya pendapat dari Profesor Dr. Badruzzaman Yunus. Ini adalah Syekh Mahad di UIN Bandung ya. Ini saya pernah di sana kuliah. Beliau itu adalah guru besar dari UIN Bandung. Beliau mengatakan bahwa bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Dan ditutup dengan sekali mengucapkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Seperti itu teman-teman. Jadi ya sebenarnya sih kita untuk pemula itu kita senyamannya aja. Kalau saya itu kalau berdoa, beribadah, senyamannya sebisanya kita dulu. Bahwa betul ada kriterianya 450 atau apa nanti ya, kriteria-kriteria yang lainnya. Tapi kalau bisa ya kita bisanya semampunya dulu ya. Misal bisanya hasbunallah wa ni'mal wakilnya 10 kali, nanti ditutup ni'mal maula wa ni'man nasir. Seperti itu teman-teman. Ini amalan yang pertama ya. Nah selanjutnya amalan yang kedua, dawamkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalimat istighfar ini menurut Syekh Ali Jaber itu betul-betul mampu memudahkan segala urusan kita. Karena kenapa? Karena di situ kita sedang meminta pertolongan ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah kami ya, adalah kami karena Engkau yang maha agung, kan gitu kan. Nah astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah kami karena Engkau yang maha agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang tiada Tuhan selain Engkau kan, yang maha wal hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha kuat, wa atubu ilaih, dan kami bertaubat kepadamu. Jadi ketika kita banyak bertaubat, ketika kita banyak mengingat Allah, itu kita akan dimudahkan rezekinya. Kita bayangkan saja ya, kalau kita meminta rezeki itu ke siapa sih sebenarnya? Kepada Allah kan, bukan kepada pemimpin kita, bukan kepada orang tua kita. Ya meskipun betul memang nanti
wasilahnya atau perantaranya itu melalui orang tua atau melalui pemerintah, tapi esensi dari rezeki itu teman-teman itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, maka insya Allah Allah tuh akan selalu permudah gitu ya segala keinginannya, rezekinya dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah yang terakhir ini menurut Habib Novel ya, Habib Novel Al-Idrus itu Habib Novel Al-Idrus itu ketika kita menginginkan sesuatu, ini bahkan menurut ini juga ya ada Profesor Dr. Said Akil Siraj ya, Ketua PBNU juga mengatakan bahwa kalau bisa perbanyak sholawat kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa dengan sholawat? Karena dengan sholawat itu kita juga ya memperantarainya itu memberi sholawat itu memberikan ini kan, memberikan penghormatan kita kepada siapa? Kepada kekasihnya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Habib Novel ini di salah satu ceramahnya bahwa Allah saja ini kan menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi kan, ya enggak? Iya, itu kan ada ya di dalam di dalam kalau kita debaan itu ya, debaan itu apa ya teman-teman, ngerti debaan ya? Debaan itu kayak membaca sholawat untuk Nabi itu ya teman-teman. Nah itu Allah itu bersolawat untuk Nabi ya kan, seperti itu. Malaikat juga bersolawat untuk Nabi. Nah kita masa umatnya nggak bersolawat kepada Nabi? Nah kita kalau bisa berselawat pada Nabi, karena kata Nabi orang yang murah hati, orang yang dermawan itu adalah orang yang banyak sholawat kepadaku, seperti itu, kepada Nabi maksudnya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini ada satu kisah menarik ini ya, waktu saya mendengarkan ceramahnya dari Profesor Dr. Said Akil Siraj itu, dulu Profesor Said Akil Siraj itu punya ini ya teman-teman, punya muridnya itu ingin kuliah ke Mesir, tapi bilang, Pak, saya nggak punya biaya, nggak punya apa-apa. Saya harus ngamalin apa supaya saya bisa kuliah selesai di Mesir sana gitu ya. Kata Prof. Said itu bilang kepada muridnya, kamu dawamkan sholawat saja. Insya Allah nanti Allah akan permudah segala urusanmu. Nah, beliau amalkan dan akhirnya kuliahnya itu beres. Ini teman-teman ada keajaiban memang ya. Kuliahnya beres, ada yang dapat ada yang ngasih makan, ada dimudahkan lah, pokoknya dari berbagai cara lah seperti itu teman-teman. Hingga akhirnya kuliahnya beres. Ini bahkan kalau teman-teman pernah dengar ceramahnya Gus Baha, ini kata Gus Baha, kalau kita mengkhawatirkan, kalau kita risau, besok kita makan apa, saya bisa enggak nanti bayar kuliah, bisa enggak nanti saya cari kerjaan, pokoknya yang membuat teman-teman risau itu sama dengan kita tuh sedang berburuk sangka. Sebenarnya berburuk sangka sama siapa? Sama Allah. Teman-teman nggak yakin, nggak percaya bahwa Allah tuh sudah mengatur, bahwa Allah itu sudah memberikan rezeki, memberikan segala sesuatunya itu sesuai dengan kadar atau udah ukuran-ukuran manusia itu sendiri gitu ya. Jadi ketika teman-teman risau, gelisah, besok makan apa, besok bisa kuliah enggak, besok bisa beli kuota enggak, itu berarti kita sedang mempertanyakan Allah tuh ada enggak gitu sebenarnya. Jadi supaya meminimalisir kekhawatiran itu, perbanyaklah istighfar atau sholawat. Ini banyak sekali sebenarnya ya yang sering kita mungkin dari kecil kita ajarkan ya, diajarkan oleh orang tua kita itu kan membaca istighfar, membaca sholawat, tadi juga ada membaca hasbunallah wa ni'mal wakil kan, seperti itu ya teman-teman. Makanya doa ini sangat penting, seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, amalan lain untuk supaya dimudahkannya segala hajatan cita-cita yaitu amalan yang dikerjakan di waktu subuh. Nah, di waktu subuh ada beberapa amalan yang dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Di antaranya sholat sunnah qobliyah subuh, sholat berjamaah subuh, dan sodaqoh subuh. Nah, ini catatannya di sini, sodaqoh subuh. Ini kata Pak Syekh Ali Jabir itu. Ini betul-betul sodaqoh subuh itu menjadi hal yang yang sangat penting ya teman-teman. Katanya kalau orang yang sering sedekah subuh itu nanti rezekinya ngalir terus ya teman-teman. Dibuktikan aja, ini saya ngomong kayak gini, nanti dibuktikan aja ya teman-teman ya masing-masing ya. Karena ini saya menyampaikan ya, nanti juga ya saya juga sambil berproses teman-teman ya.
lagi belajar lah, belajar meyakini apa yang sedang saya pelajari, apa yang sedang saya sampaikan itu sedikit-sedikit ya kita memperbaiki diri lah teman-teman, bahwa betul banyak lupanya, banyak nggak sadarnya, ya nggak apa-apa, karena kita ya tadi manusia itu kadang lupa ya kadang ingat kan gitu ya, tapi di sini kita saling saling mengingatkan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Jadi kita harus saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Di sini banyak sekali ya teman-teman ininya ya amalannya. Sholat sunnah qobliyah dan sholat berjamaah. Ini terutama yang laki-laki nih. Ini yang rajin sholat subuh berjamaah itu di sini siapa? Mas Wawan ya, Mas Wawan ya. Yang lain juga rajin ya. Mas Nanda, Mas Amilin, Mas siapa lagi? Mas Sidik, Mas Azizi, ya, Mas Arif, ya semuanya lah. Yang laki-laki insya Allah rajin-rajin karena mereka akan jadi imam. Kalau perempuan gak apa-apa di rumah sebetulnya ya, tapi kalau memang kebetulan ada di pondok ya, sekalian berjamaah atau yang dekat ke masjidnya ya berjamaah. Tapi kalau udah nanti berkeluarga ya sholat di rumah nggak apa-apa sama suaminya, atau nanti kalau di rumah sekarang berjamaahnya sama ibu bapak ya nggak apa-apa juga ya. Kalau bisa berjamaah itu ya teman-teman. Next, ini amalan zikir agar keluar dari kesulitan. Ya, man qala la haula wala quwwata illa billah kana dawaan min tis'atin wa tis'ina da'an ayashruhal hammu. Ini hadisnya ya. Artinya barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan diberikan jalan kemudahan ya. Jalan kemudahan diberikan kemudian atas 99 masalah yang sedang dirasakannya. Jadi kalau teman-teman sedang gelisah tadi, galau dan sebagainya, baca la haula wala quwwata illa billah. Ini teman-teman ini sharing pengalaman aja. Saya ini ya, ini pengalaman saya, ini hanya sharing pengalaman, bukan berarti saya sering mengamalkan, enggak juga ya. Tapi saya seringnya gini, ketika saya dalam keadaan sulit, misal banyak banget kegiatan dari kampus, harus penelitian dalam 2 hari, harus mengerjakan PPT, menyiapkan materi dan sebagainya, banyak sekali kegiatan yang membuat pusing juga ya teman-teman ya. Itu saya suka ini dulu, berdoa dulu, ya Allah, saya meminta kekuatan padamu ya Allah, karena hanya Engkau yang maha kuat, yang maha memberi kekuatan. Tolong permudah ya Allah, hari ini saya akan mengerjakan beberapa kegiatan yang mudah-mudahan Allah itu membantu di dalamnya. Nah, setelah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu ternyata teman-teman dari pagi sampai sore itu selesai semua kerjaan itu. Gak tahu kenapa tiba-tiba otak itu kayak encer gitu ya teman-teman ya. Neliti itu kan kalau kita menulis itu kan kadang kita harus butuh baca, butuh untuk sortir data, butuh untuk menganalisis dulu, baru bisa menuangkan. Tapi ketika dalam hal-hal situasi yang katakanlah yang mepet itu ya tadi ya, ada kondisi yang kadang kita terdesak, itu ternyata membuat kita tuh semakin meningkat ya kinerjanya seperti itu ya. Jadi kebanyakan orang memang seperti itu, tapi karena kita orang Islam lagi-lagi jangan lupa berdoa. Berdoanya sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, tolong berikan kekuatan. Ya Allah, hari ini saya mau mengerjakan tugas dari Bu Meta, dari Bu Nova, dari Bu Erina, dari Bu Salma. Banyak banget ya, gitu. Tapi kalau misalkan tugasnya ya bisa bukan dinantikan, bisa dilaksanakan di waktu yang berbeda, ya dicicil aja teman-teman. Ini kalau contohnya aja, contoh teman-teman lagi kepepet ya, lagi dalam keadaan sulit, nah itu bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya ini kalau teman-teman mau keluar rumah pagi-pagi ini sebelum kuliah, apa sebelum organisasi, apa sebelum mengerjakan apapun, itu kan kita keluar rumah itu kan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa-doa yang diajarkan dulu oleh guru TK kita atau guru SD kita kepada kita. Itu kan doa-doa yang sebetulnya mungkin dulu itu hanya hafalan. Kita taunya hafalan doa keluar rumah tuh kayak gini, doa masuk rumah tuh kayak gini. Tapi sebetulnya esensi dari doa-doa yang kita hafalkan dari sejak kecil itu ya, itu
adalah benteng atau perisai bagi diri kita untuk di kemudian hari. Baru terasa itu sekarang, teman-teman. Saya juga merasakannya baru sekarang. Oh, ternyata saya mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu ada maknanya ya. Oh, ternyata ketika saya berzikir misal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu ternyata ada maknanya juga gitu ya. Itu kan kalau mahasiswa TP kan sekarang sedang memahami atau menghayati makna-makna tersebut kan, karena jurusan kita apalagi jurusan TP itu kan kita sedang memaknai esensi dari kehidupan ini apa ya, terus siapa sih sebenarnya sang pencipta kita kan seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti ke depannya misal ada yang jadi ustazah atau ustadz itu bisa bisa apa ya, bisa menyampaikan itu dengan rasa, dengan indah gitu ya, bahwa ternyata ketika kita menyampaikan baca la haula wala quwata illa billah itu, la haula wala quwata illa billah itu ada maknanya ya, bahwa kita tuh sadar diri kita tuh lemah dan Allah itu hanya Allah lah yang maha kuat. Kita sedang meminta kekuatan pada dimensi jasad atau dimensi materi yang selalu terlihat. Kita sedang meminta dimensi batin itu. Ini kan apalagi sebentar lagi kita menghadapi puasa ya teman-teman. Puasa itu kan jasad kita diminta untuk stop, untuk tidak makan, tidak minum. Tapi kalau kita terus memikirkan aduh lapar, aduh haus, aduh apaan, selalu jasad yang dipikirkan, itu memang akan terasa ya lemas puasanya. Tapi ketika batin kita yang diisi, hati kita sebentar aja duduk merasakan atau menghembuskan apa seperti itu ya, bahwa Allah tuh hadir dalam diri kita, itu insya Allah itu akan dimudahkan puasanya juga ya teman-teman. Hal-hal yang sifatnya materi itu akan kalah dengan dimensi yang imateri itu teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar memasukkan dimensi materi ke dalam diri kita seperti itu. Jangan yang materinya aja dimasukin ke dalam tubuh kita itu ya, tapi yang imateri itu ya tadi kita meresapi kehadiran Allah, meresapi kehadiran dunia-dunia yang mungkin kita nggak lihat gitu kan, seperti itu. Meresapi maksudnya dunia yang nggak kita lihat itu ada malaikat dan lain sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Ini zikir harian menurut Imam Al-Ghazali. Ini Imam Al-Ghazali itu ini ya teman-teman, Hujatul Islam ya. Ini syekh ini ya, syekhnya tasawuf lah kalau di dalam tasawuf itu. Ini kalau Imam Al-Ghazali memang tingkatnya udah sufi banget ini ya, 1000 kali ya, kebayang ya teman-teman ya. Ini kata Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, di hari Jumat kita banyakin membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya. Hari Sabtu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. 1000 kali ya. Hari Minggu atau Ahad di sini ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, sekarang hari Senin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sampai 1000 kali. Nah, hari Selasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini dengan bersolawat. Hari Rabu astagfirullahal azim. Hari Kamis subhanallahil azim atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu bisa juga ya. Itu teman-teman ya. Jadi kalau para sufi itu memang lisannya itu penuh dengan zikir ya, atau bahasa dengan zikir, selalu mengingat Allah. Di lisan mengingat Allah, pikirannya yang mengingat Allah, hatinya juga mengingat Allah. Kalau kita secara aktivitas ya nggak apa-apa teman-teman, jangan membedakan atau mendikotomi atau mengkotak-kotakan bahwa ketika saya sedang belajar saya nggak bisa sambil mengucap Allah. Loh, ketika kamu belajar itu sama dengan kamu sedang ibadah juga. Ini teman-teman sedang mendengarkan ceramahan kuliah dari saya, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu memang tidak hanya membaca zikir, membaca Al-Quran, sholat yang terlihat saja, memang tidak ya. Ketika teman-teman melakukan hal yang positif, itu adalah ibadah. Teman-teman menolong orang itu ibadah. Teman-teman membantu orang miskin itu juga ibadah. Teman-teman mengadakan ini, mahasiswa TP katanya mau mengadakan ini ya, mengadakan apa sih? Santunan ya di bulan Ramadan nanti, itu juga ibadah. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan mendikotomi, nggak apa-apa kita belajar, diskusi, kerja nanti itu juga adalah
bernilai ibadah. Yang penting itu kita harus selalu eling. Eling itu waspada, kita sadar bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Jangan lupa konsep ihsan itu ya. Saya baca lagi ya konsep ihsannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa beribadah itu kan konteksnya luas ya teman-teman ya. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat kita. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir ini nanti di ini ya teman-teman. Praktekkan nih, dipraktekkan. Ini harus dipraktekkan kalau yang ini ya. Nanti divideokan. Ini terakhir amalan pengusir dari rasa was-was. Karena kita sering was-was ya, gelisah tadi ya dan sebagainya. Caranya gini, ambillah segelas air ya, nanti di gelas, kemudian dibacakan dalam air itu Al-Fatihah 7 kali, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah 1 kali, ayat kursi 7 kali, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah 1 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Itu ya teman-teman, nanti dipraktekkan ya, terus diminum. Rasanya gimana ya? Air yang sudah didoakan terus kita minum tuh gimana rasanya? Oke itu teman-teman, nanti divideokan ya. Ini feedback perkuliahan hari ini, teman-teman videokan amalan ini ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga selalu sehat dan kita selalu bahagia setiap harinya, dilindungi oleh Allah. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.